Shalom, bersyukur Bapak Ibu kita sudah tiba di minggu yang kedua di bulan Desember ya. Tidak terasa. Pohon Natal sudah dipasang, di mana-mana kita dengar lagu Natal. Ya, puji Tuhan kita bersyukur dan pada minggu hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan dengan tema Between Worship and Offering. Ya, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Ya, sudah mendapatkan katakan amin? Belum semua ya suaranya. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu. Saya akan baca ayat yang pertama, demikian seterusnya sampai ayatnya yang ke-12. Matius 2 ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Between worship and offering, di antara penyembahan atau persembahan, ada sebuah pengorbanan. Saudara bicara soal orang Majus dari kita sekolah minggu, ya, Bapak Ibu. Kita selalu dengar kisah soal orang Majus. Jangan-jangan tanpa dibaca udah tahu dari awal alurnya sampai pada akhirnya. Bagaimana mereka berjalan mencari Tuhan Yesus melalui bintang dan lain sebagainya. Terlalu sering didengar. Tapi ternyata Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan di cerita kisah orang Majus ini, walaupun terlalu sering kita dengar, setiap Natal kita dengar, kita mungkin sudah hafal ceritanya, ternyata memiliki makna yang sangat dalam dan sangat relevan sampai hari ini buat kita. Salah satunya apa Bapak Ibu? Pengorbanan yang mereka lakukan. Bapak Ibu tahu, mereka berkorban jauh, datang dari tempat asal mereka menuju ke Bethlehem. Itu langsung tahu nggak posisinya di mana? Belum loh, itu masih cari. Kalau kita cari alamat orang, Pak permisi Pak mau tanya, ini alamatnya di mana ya? Nggak langsung tahu tempatnya. Ini cari-cari. Ketemu ini, tahu nggak? Katanya
ada raja yang akan dilahirkan. Tahu nggak? Ada seorang raja yang akan dilahirkan, mereka berhenti, mereka bertanya, mereka cari. Dan itu tidak mudah, dikatakan perjalanan mereka jauh. Contoh telusuri dari Persia ke Bethlehem, beda negara ya, beda tempat, ribuan kilometer. Zaman sekarang naik pesawat Bapak Ibu cepet ya, sehari aja langsung nyampe. Zaman dahulu nggak ada pesawat. Naik apa? Unta, keledai. Perjalanan yang begitu panjang. Dan mereka harus melewati yang namanya padang yang tandus. Di perjalanan sepanjang itu apalagi dikatakan mereka bawa emas, ada kemenyan, itu barang-barang berharga. Ada bahaya perampokan kira-kira ada Bapak Ibu? Sangat, sangat mungkin. Tapi mereka tempuh itu. Pengorbanan apa lagi yang mereka lakukan Bapak Ibu? Kalau kita baca tadi ada Raja Herodes yang tidak suka mendengar kabar ini. Jadi mereka harus siap menerima kemarahan Herodes. Siap terima resiko bahaya karena tidak mau mengikuti keinginan raja. Dalam mimpi katanya jangan balik lagi ke Raja Herodes. Nah kan Raja Herodes perintahkan nanti kalau udah ketemu balik lagi ya. Ini bisa bahaya mereka. Tapi mereka taat sama Tuhan, itu pengorbanan yang kedua. Pengorbanan yang ketiga Bapak Ibu. Mereka bawa emas. Emas itu pada zaman dahulu hadiah yang mewah. Biasanya diberikan kepada raja, kepada suatu yang besar, kepada pribadi yang mulia. Emas, kemenyan, mur, parfum yang begitu wangi, yang begitu mahal harganya saudara. Mereka menyisihkan penghasilan mereka. Ada 3 pengorbanan yang mereka lakukan. Saudara, sekarang pertanyaannya, pengorbanan yang besar ini jauh-jauh datang dari Persia menuju ke Bethlehem, akan menerima bahaya ini, Herodes, bahaya perampokan dan lain sebagainya, bahkan mengorbankan tenaga mereka, uang mereka. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk datang dikatakan dalam firman, menyembah Dia. Sekarang saudara dikasih oleh Tuhan, apa sih yang orang-orang Majus miliki sampai mereka rela berkorban sedemikian rupa? Ini belum pernah ketemu Tuhan Yesus loh. Mereka ini seorang ahli perbintangan ya, yang mendengar bahwa dengan bintang itu ada seorang raja yang akan lahir. Belum pernah lihat, entah benar ini benar-benar raja yang akan lahirkan. Mereka percaya saja dengan apa yang mereka kerjakan, mereka pikirkan, mereka teliti Bapak Ibu. Apa yang mereka miliki? Yang pertama, harus digerakkan dari hati. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Kalau tidak punya hati, semua pengorbanan yang dilakukan di atas tidak akan terjadi dan tidak akan berarti. Pengorbanan selalu diawali dari hati yang tergerak. Seorang yang dipercaya mengerjakan sesuatu, kalau dia punya hati, maka dia akan sungguh-sungguh kerjakan, bahkan berani bayar harga sampai pekerjaannya selesai. Seorang penjahat yang berdosa, dia pada akhirnya bisa bertobat kalau dia digerakkan dari hati. Hati ini penting. Pengorbanan apapun tidak akan terasa berat kalau seandainya kita punya hati. Saudara dikasih oleh Tuhan. Untuk itu, walau keadaan kita tidak mendukung, asal ada hati, pengorbanan tidak pernah terasa berat. Kalau punya hati,
pelayanan pasti dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Amin. Siapa yang pelayanan? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Oh, cuma 5 orang. 5 orang ya, termasuk Musa Unlock. Siapa yang pelayanan? Angkat tangan. Tidak apa-apa. Kata Tuhan, tunjukkan dirimu. Ya. Kalau punya hati, kita pasti kerjakan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun, ingat ya, keadaannya tidak mendukung. Sekalipun apa? Bisa capek. Rata-rata pulang kerja. Pulang kerja, kayak Yolanda, pulang jam berapa Yolanda? 5:30. Setelah itu kalau ada latihan ke gereja, langsung gak pulang rumah. Hebat, beri tepuk tangan dulu. Salah satu contoh pengorbanan ini, bener gak? Udah makan belum itu? Belum. Nah, belum makan pula. Luar biasa nih pengorbanannya ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, tapi demi pelayanan. Karena Yolanda punya hati. Benar gak Yolanda? Dibayar gak Yolanda? Woi, udah kaya kali Yolanda ya. Karena setiap dalam sebulan aja sekali 2 kali gitu ya. Di Natal belum, yang lain belum bisa kaya Yolanda. Tapi tidak, karena Yolanda punya hati. Punya hati. Kira-kira Yolanda, setelah, jangan Yolanda ya, yang lain sekarang. Karena yang lain banyak yang pelayanan juga. Cevia, pulang-pulang setiap kali WL, turun dari WL, ada yang puji nggak? Nggak ada. Walaupun nggak ada yang puji, tapi Cevia masih tetap pelayanan. Beri tepuk tangan juga ini. Bener nggak? Udah capek-capek nyanyi, mimpin. Nggak ada yang bilang, makasih ya Cevia. Udah mimpin pujian dengan baik, hari ini saya sangat diberkati. Tapi itu nggak buat Cevia, ya sudah tidak apa-apa. Aku pelayanan buat Tuhan, aku punya hati buat Tuhan. Sekalipun lupa dipuji orang, sekalipun mungkin hasilnya tidak selalu memuaskan, berkorban persiapan, tapi kita tetap lakukan dengan setia. Amin. Jika punya hati Bapak Ibu, kita serius dalam kehadiran ibadah. Contoh bersyukur ya, semakin kesini ada yang dulu-dulunya jarang datang, puji Tuhan mulai datang lagi kembali setelah masa pandemi. Contoh bersyukur. Contoh Musa paling sangat happy, apalagi ini yang Aser, hitung. Jumlahnya 70 yang datang hari ini. 80. Happy. Ada yang mau datang untuk Tuhan hari ini mau beribadah. Bersyukur. Sekalipun apa Bapak Ibu, rumahnya jauh. Siapa yang rumahnya paling jauh? Angkat tangan. Woi, Kohari, beri tepuk tangan ini. Ribuan kilometer dak Kohari? Tidak. Oh, berapa kilometer? Apa? 15 kilometer. Ada yang ngalahin dak? Ayo. 15 ya. Ada yang ngalahin? 16? Hebat Nian. Rumah jauh. Padahal kalau kita pikir mungkin kalau yang deket-deket bisa datang ya sekitar situ. Tapi bela-belain datang ke Fu Im Tong. Karena punya hati tadi. Sedang hujan. Nah, biasa godaan datang ini. Kalau hujan datang, hai males nian lah. Tapi kalau punya hati, lihat orang Majus. Pengorbanannya luar biasa. Semangat lagi. Walaupun tidak lagi mood, lagi nggak mood, lagi lesu. Bisa loh kita nggak datang ibadah lagi lesu. Lagi bad mood, lagi ada problem, kemudian kebawa buat kita nggak datang ke ibadah. Jangan Bapak Ibu, kita tetap datang. Jika punya hati Bapak Ibu, kita serius dalam ketaatan kepada Tuhan. Sekalipun akhirnya dijauhi orang, kita nggak populer, kita nggak nyambung di tengah-tengah orang yang sepantaran dengan kita. Kita kehilangan kesempatan yang diincar. Kita tetap taat sebagai bentuk
cinta dan hati yang tergerak tadi. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan cuma pas keadaan kita lagi bagus, kita lagi sehat, kita lagi happy, mood kita lagi bagus, kita lagi banyak uang, baru kita datang menyembah dan memberi yang terbaik kepada Tuhan dalam pelayanan, dalam persembahan dan lain sebagainya. Jadi kita belajar dari orang Majus. Yang kedua, asal ada hati, kita tidak perlu disuruh-suruh. Betul ya Bapak Ibu? Ini yang membedakan kita dengan orang yang disuruh dengan yang tidak. Orang yang disuruh-suruh itu Bapak Ibu, karena ada tekanan dari luar, dipaksa ujungnya. Jadi hasilnya juga kira-kira gimana? Kalau yang dipaksa tidak maksimal, ya Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya tidak perlu disuruh karena dari hati, itu dari dalam. Dari dalam sehingga itu keluar, tidak dipaksa. Maka tindakan kita Bapak Ibu, yang keluar, yang dihasilkan, pasti yang terbaik. Saudara, sekarang yang jadi pertanyaan, sekarang kehadiran kita di sini, semua pelayanan kita, semua persembahan yang kita kasih, apakah tergerak dari hati selama ini? Mari kita koreksi diri kita. Kadang-kadang contoh bertanya, kenapa ya orang Majus ini hatinya bisa sampai setergerak itu? Karena mereka mengenal siapa yang mereka sembah. Raja yang lahir. Jadi hari-hari ini saudara pelayanan punya hati. Saudara ingat, saudara pelayanan buat Tuhan kita yang besar. Tuhan kita yang maha mulia. Tuhan kita yang agung. Tuhan kita yang kita tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Jadi semua yang kita lakukan itu menjadi ucapan syukur untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, tunjukkan hati kita secara nyata. Hati itu harus dibuktikan dengan apa yang kita buat atau beri. Saudara, bisa saja mereka orang-orang Majus ini membungkuk untuk menyembah dan setelah itu pulang. Maria dan Yusuf tentu saja nggak keberatan, saudara. Namun bagi orang Majus, hati itu tidak kelihatan. Tetapi harus ditunjukkan dengan apa yang kelihatan. Saudara setuju gak cinta itu selalu ada buktinya? Amin? Nah, Koping Ping. Asik. Koping Ping, apa bentuk nyata cinta untuk istri terkasih? Satu aja sebutin. Jadi inspirasi nih dari untuk bapak-bapak pasangan yang lain nih. Harus yang bagus kok. Waktu, beri tepuk tangan ya. Contoh juga akan bahas nanti dalam ini apa? Contoh akan berikan ilustrasi betul waktu. Chef Febri butuh waktu. Butuh waktu. Oke, contoh tanya lagi ya. Ko Hardi. Kira-kira apa bentuk cinta nyata untuk istri? Uang. Salah sebut lagi. Isi hati. Perhatian. Bagus ya. Butuh perhatian cewek-cewek. Ibu-ibu. Beri tepuk tangan. Siapa sih wanita yang gak suka diperhatiin? Bener ya? Harus ada tindakan nyatanya. Jadi orang Majus ini bagus Bapak Ibu. Mereka datang bukan cuma nyembah. Tapi datang memberikan emas, kemenyan, dan mur. Hati itu gak kelihatan tapi harus ada bentuknya. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ini saya lihat sekitar 2 minggu yang lalu di TikTok atau di Instagram ya. Jadi ada ibu-ibu yang buat begini. Pembagian waktu suami saya. Pernah ya? Nah lihat nggak?
Untuk istri 5 butir. Untuk anak okelah 7 butir. Ya. Istirahat adalah agak banyak dikit ya. HP, banyak nian. Hobi, banyak nian. Jadi saudara, ini yang ingin contoh tunjukkan. Poin yang berikutnya. Ukuran hati kita terlihat dari ukuran pemberian kita. Tadi di video itu istri dikit nian, ya. Terus anak dikit nian. Disuruh bantu pekerjaan rumah dikit. Kalau ada terhitung 1-2 butir. Tapi giliran main sama temen suaminya ini, dia cerita. Banyak nian waktunya. Giliran HP, 1 piring itu penuh. Tertutup yang lainnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang ini realitanya. Kita benar-benar punya hati gak sih untuk istri kita? Waktu main HP luar biasa. Waktu untuk hobi luar biasa. Tapi untuk istri sisa-sisa. Untuk anak ada gak? Kadang-kadang sisa-sisa. Saudara ya. Jadi ukuran yang kelihatan itu menunjukkan ukuran hati kita. Ayo mari kita perbaiki. Hari-hari ini yang waktunya kurang untuk keluarga, untuk anak, untuk istri. Beri yang terbaik. Ya Bapak Ibu. Bukan bicara juga soal waktu. Soal ada perhatian, soal uang, soal memenuhi kebutuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Demikian halnya kepada Tuhan. Kelihatan gak ukuran hati orang Majus itu? Kelihatan dari pemberian mereka. Mereka kasih gak tanggung-tanggung, kasih emas. Bisa gak mereka gak kasih emas? Bisa gak Bapak Ibu? Bisa. Tapi kelihatan ukuran hati mereka dari pemberian mereka. Berarti menunjukkan betapa luar biasanya Tuhan Yesus itu buat mereka. Sampai emas pun aku kasih, kemenyan pun aku kasih, mur pun aku kasih untuk kamu, Tuhanku. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bisa kasih emas, jangan cuma kasih batu akik. Kalau kita bisa kasih 10 untuk Tuhan, jangan cuma bisa kasih 1. Saudara, sekali lagi di sini contoh tidak menekankan bahwa Tuhan itu tuntut yang besar sampai lupa kebutuhan kita. Bukan ya? Lupa diri kita. Tapi yang Tuhan mau lihat adalah tingkat maksimal dari yang kita mampu. Baik itu di pelayanan, baik itu dalam persembahan kita. Saudara, contoh tidak mau melihat, contoh akan menjabarkan bahwa tidak selalu, kalau contoh yang kita ngomong sekarang, orang Majus kan orang berada contoh, wajarlah mereka kasih seperti itu. Tidak selalu contoh ngomong. Contoh punya banyak pengalaman. Orang yang berada tidak selalu memberikan banyak. Orang yang sederhana justru yang memberi lebih banyak. Ini bukan bicara soal kamu punya banyak atau kamu tidak punya banyak, bukan. Tapi ini bicara soal hati. Tergantung hati dan komitmen kita. Kita pun sederhana tapi kita sudah memberikan ukuran yang maksimal untuk Tuhan. Maka itulah ukuran hati kita untuk Tuhan.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin tekankan bahwa seberapa besar yang kita korbankan, itu menunjukkan ukuran hormat kita kepada Tuhan. Kalau kita tahu Tuhan ini penting buat kita, Tuhan ini sudah berkati kita, Tuhan ini sudah tolong kita, maka kita juga memberikan seperti ukuran hati kita tersebut. Itu yang kedua, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga, berkat persembahan membawa sukacita. Ya, balik lagi kepada orang Majus yang memberikan emas, kemenyan, dan mur. Berkorban itu berarti siap kehilangan sesuatu dalam diri kita. Kehilangan tenaga, kehilangan waktu, kehilangan materi. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya selalu bilang ini bahwa adalah sukacita ketika melihat orang lain sukacita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali ketika apa yang habis, yang hilang buat kita merasa rugi. Tapi berbeda dengan orang-orang yang memberi. Kalau seandainya sekarang, Yolanda terus ya. Ii punya uang yang Ii udah tabung lama banget. Berjuang untuk nabungnya. Tapi Ii mau rela korbankan untuk beli hadiah kesayangan Ken. Apa yang Ii rasakan? Apa? Seneng. Ya. Jadi jangan pikir bahwa memberi itu, aku menghilang sesuatu dari diri aku. Habis, apa yang aku sudah kerjakan habis. Tidak. Tapi ketika melihat orang lain happy, melihat orang lain bahagia, kita happy. Saudara dikasih oleh Tuhan, jadi kita ubah pola pikir kita. Bahwa memberi itu bukan buat kita pada akhirnya miskin, membuat kita rugi. Tidak. Memberi membuat kita happy karena melihat orang lain happy. Saudara dikasih oleh Tuhan, persembahan membawa sukacita. Karena apa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan? Kita nggak pernah kekurangan. Ada nggak yang di sini memberikan persembahan, besoknya nggak bisa makan? Nggak ada. Adakah yang selama ini memberikan persembahan, besoknya langsung miskin? Nggak ada. Saudara, pengalaman Cuantau, seumur hidup Cuantau mengikut Tuhan, Cuantau memberikan persembahan, Cuantau memberi untuk orang lain, Cuantau nggak pernah kekurangan sampai detik ini. Malahan kalau Alkitab ngomong, orang yang pelit semakin dia menahan uangnya, semakin dia tidak mau memberi. Malah apa yang terjadi? Justru semakin kayak kurang terus, kayak kurang. Berbeda dengan orang yang memberi, berkatnya berbeda. Itu yang Tuhan katakan, kita memberi, maka kita akan menuai. Dan saudara selalu ada sukacita ketika memberi, seperti yang contoh katakan tadi. Sukacita memberi itu lebih tidak tergantikan ketika kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita bahwa yang pertama tadi, ketika kita melayani Tuhan, menyembah, memberikan persembahan kepada Tuhan, hati kita harus tergerak. Yang kedua, tunjukkan hati kita secara nyata. Yang ketiga, bahwa persembahan yang kita berikan selalu membawa sukacita buat kita pribadi. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan, bagaimana orang-orang Majus berkorban
ketika mereka datang menyembah dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah kami juga punya hati sedemikian Tuhan, punya hati yang tergerak, punya hati yang kami nyatakan dengan nyata, dan kami juga melihat bahwa memberi itu bukan membuat kami kekurangan, tapi justru memberkati hidup kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.